Mereka juga ngecek SIM cardnya Leon dan Janelle, dan gak ada pantulan sinyal dari SIM card tersebut di daerah Clarks Hill. Padahal mereka bilangnya mereka mau pergi ke Clarks Hill. Bada bing, bada bu. Hai Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi, sorry nih, pertama-tama aku mau bilang kalian, hari ini tuh aku kayak gak banyak persiapan. Aku bahkan gak pakai base makeup hari ini. Kenapa? Karena aku lagi pengen coba filming tanpa makeup. Aku tuh baru aja tahu kalau ternyata Scarlett itu punya kayak acne facial wash. Ini baru banget, baru luncur tanggal 25-26 April kemarin. Kalau kalian kulitnya berjerawat, please cobain ini, holy grail banget ya. Jadi gini, beberapa saat yang lalu kalian tahu kan, bulan lalu tuh aku lagi breakout parah. Aku banyak jerawat ada di sini, di bawah hidung, di pipi, bahkan di atas alis banyak banget jerawat. Dan aku bingung dong, aku stres banget kayak gimana caranya ngilangin jerawat, karena jarang banget aku jerawatan separah itu. Karena bisa kayak paling, ya sebulan paling 1. Ini langsung kayak 5 gitu loh, kayak ditonjokin rame-rame. Awalnya aku mikir, oke, aku bakal pakai paketnya Scarlett. Kalian tahu kan, serumnya, terus day creamnya, night creamnya. Dan aku baru tahu kalau sekarang Scarlett udah ngeluarin acne facial wash. Jadi ini bagus banget buat namanya ngangkat kotoran, sel kulit mati. Kalian tahu kan kotoran-kotoran yang suka numpuk-numpuk di pori-pori? Itu keangkat semua. Tapi yang bagusnya adalah biasanya nih ya, kan kalau cuci muka yang bisa mengangkat kotoran, ngangkatin semua minyak yang dari pori-pori, biasanya mereka itu kan selalu bikin kering muka. Tapi untuk acne facial washnya Scarlett ini nggak sama sekali bikin kering muka aku. Malah ngelembapin somehow. Dalam facial wash ini tuh ada vitamin C, mugwort hydrosol, lemon water, tea tree water, dan jeju aloe vera. Jadi ini bener-bener, kalian tahu kan aloe vera, tea tree oil, vitamin C. Mereka adalah bahan-bahan tokcer buat kalian yang kulitnya berjerawat ataupun berminyak ya. Dan vitamin C-nya nih gak ketinggalan untuk mencerahkan kulit. Ditambah kulit aku tuh kan kombinasi ya antara normal dan berminyak. Ini facial wash impian banget karena gak keringnya itu loh yang paling bagus. Soalnya kalau misalnya muka aku kering, ketarik, itu kan gak enak, perih, kadang-kadang jadi sensitif juga, jadi merah-merah. Tapi dengan facial washnya Scarlett ini enggak sama sekali. Jadi ini aku kasih tahu gimana aku ngilangin jerawat aku yang kayak gini, yang bener-bener bintul-bintul di mana-mana. Jadi kayak gini nih, bersih sekarang. Pertama-tama tuh aku pastinya cuci muka ya. Santai aja, tapi yang penting kalian bener-bener cuci muka kalian, bersih muka kalian sampai ke sudut-sudut, ke seluruh wajah kalian dengan benar. Nah, kalau udah kalian ya bilas pastinya, dan kalau udah keringin, kalian jangan lupa lanjut pakai serumnya Scarlett ya. Aku pakai serumnya Scarlett juga yang untuk acne. Setelah pakai serumnya, aku langsung lanjut pakai krimnya. Kalau pagi kalian pakai day cream, dan kalau malam kalian pakai night cream. Ini aku jujur puas banget karena aku nggak nyangka bakalan sengaruh ini ya, bisa bener-bener meng-clear. Emang nggak 100%, kalian tahu, trust the process. Ada proses kayak gini tuh nggak langsung sadet-sadet, butuh proses, tapi kalian bisa lihat ada progress banget. Dan thank you Scarlett, karena kalian, aku sekarang udah bebas jerawat. Jadi buat kalian yang misalnya udah gerah sama jerawatnya, pengen cepet-cepet ngilangin, pengen cepet-cepet bersihin, jangan lupa jawabannya adalah Scarlett Acne Facial Wash. Kalau kalian kepo, jangan lupa langsung aja ke Instagramnya di @scarlett_whitening. Bisa juga langsung ke Shopee-nya Scarlett Official Shop, atau ke Linktree-nya, link ada di description box. Oke Bestiani, pasti kalian udah gak sabar sama gibah misteri malam ini ya. Pertama-tama aku mau tanya pendapat kalian deh. Apa yang kalian pikirin kalau kalian dengar kata orang tua tiri, misalnya ayah tiri atau ibu tiri? Apakah kalian, oh oke, bagus, berarti ada orang baru di kehidupan si orang ini. Mungkin orang tuanya bercerai, atau mungkin salah satu orang tuanya ada yang meninggal, makanya kenapa ada orang keluarga tambahan di keluarga mereka. Aku tuh selalu parno ya sama namanya orang tua tiri, ibu tiri, ayah tiri. Mungkin aku kebanyakan nonton Cinderella, bisa jadi. Atau mungkin karena banyak banget kasus-kasus yang gak enak yang menyangkut dengan orang tua tiri. By the way, ini jangan di-generalize ya. Ini aku ngomong jangan ditelan mentah-mentah, karena gak semua orang tua tiri kayak gini. Tapi kebetulan banyak kasusnya, banyak kasus yang terjadi. Dimana kayak orang tua tirinya itu gak suka sama anaknya, atau misalnya menyiksa anak dari pasangannya. Dan banyak juga cerita yang aku dapetin. Di sini nih spesifiknya aku takut kayak seorang ibu single parent, dia menikah lagi, punya suami baru, dan
suaminya itu bisa aja kayak menjahati anaknya, terutama kalau dia punya anak perempuan, amit-amit jabang bayi, misalnya anaknya dilecehkan dan lain-lain. Itu aku takut banget hal-hal yang kayak gitu. Dan ketakutan aku tuh ditambah karena aku baca kasus ini, yaitu kasusnya Latanya Janelle Carwell atau yang biasa dipanggil Janelle. Jadi dia adalah seorang anak yang mana dia tinggal sama ibunya dan suami baru ibunya, jadi ayah tirinya. Dan hal tersebut berujung kematian. Jadi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga kalian untuk hit lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow social media aku yang lain, Instagram dan second channel aku, Monica Raja Lele. Dan aku sekarang juga udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now let this book begin. Jadi Latanya Janelle Carwell, panggilannya Janelle. Yang menarik dari cewek ini adalah ulang tahunnya ternyata sama aku, 17 April. Cuma bedanya dia lahir tahun 2001, 4 tahun setelah aku. Janelle ini adalah anak yang sangat penyayang, dia baik, dia ramah. Dia tuh pinter dan ambis banget ya. Dari kecil dia bilang kalau dia pengen antara jadi dokter atau enggak jadi lawyer. Dia pengen masuk ke sekolah kedokteran atau sekolah hukum. Dia 2 bersaudara, dia punya seorang kakak yang bernama Tanisha, dan dia punya 1 om yang bernama Charles. Ini penting nanti ya. Dan ibunya Janelle ini bernama Tanya. Yang menarik dari Tanya ini adalah dia lagi sakit. Posisinya dia lagi sakit kanker, dan dia kena kanker otak dan kanker paru-paru. Diborong semuanya ya. Sorry, aku tahu emang komen aku insensitif. Tapi kalau kalian udah denger cerita ini, kalian akan tahu kenapa aku ngomong kayak gitu. Background tentang ayahnya Janelle pun gak diketahui. Mungkin orang tuanya berpisah atau mungkin juga ayahnya sudah meninggal. Sometime tahun 2015, ibunya ketemu sama cowok yang bernama Leon. Tapi ketemunya bukan kayak ketemu di coffee shop atau ketemu di Starbucks. Enggak, mereka ketemunya di penjara. Aku nggak tahu gimana caranya si Tanya ini tuh bisa ketemu sama cowok di penjara. I don't know. Mungkin mereka punya Tinder di sana. Emang penjara punya wifi ya? Anyways, pokoknya mereka dekat, terus mereka surat-suratan. Leon ini kenapa bisa dipenjara? Karena dia kena kasus penganiayaan terhadap istri pertamanya dan anak-anaknya. Background-nya aja udah gak bagus ya. Tapi karena Tanya cinta banget, akhirnya mereka memutuskan menikah waktu Leon masih di penjara. Gak lama dari itu, masih tahun 2015, Leon dibebaskan dengan syarat. Dia keluar dan dia tinggal sama Tanya, Janelle, dan Tanisha. Mereka semua tinggal di Augusta, di Georgia. Ini semua kejadiannya terjadi di negara bagian Georgia. Kayaknya nih ya, hubungan antara Tanya dan Leon ini tuh nggak harmonis ya. Mereka sering berantem karena Janelle yang tadinya sangat ambisius sama pelajarannya, ambis sama sekolahnya, murid teladan, tiba-tiba nilainya tuh menurun. Terus juga ditambah dia yang biasa duduk di depan, dia pindah duduk ke belakang. Jadi banyak guru-guru yang curiga kalau Janelle ini bertingkah di sekolah karena mungkin kondisi di rumahnya tuh nggak kondusif. Mungkin orang tuanya berantem, mungkin ada sesuatu yang terjadi sama orang tuanya. Dan pada tanggal 13 April 2017, itu adalah hari terakhirnya Janelle ke sekolah sebelum libur Paskah. Dia excited banget karena waktu itu tanggal 13 kalau nggak salah hari Kamis, dan hari Seninnya tanggal 17 April adalah ulang tahunnya Janelle. Dia udah seneng banget karena mereka mau makan-makan di luar, mau ngerayain ulang tahunnya. Dia juga cerita sama gurunya. Ini Janelle nih orangnya emang deket juga ya sama gurunya ya. Dia bilang kalau keluarganya tuh mau pindah dari Augusta. Mereka mau pindah kota, nggak tahu pindah kemana. Dan hari itu adalah hari terakhir di mana guru-guru dan teman-temannya Janelle terakhir kali melihat Janelle hidup. Karena setelah itu Janelle dinyatakan menghilang di hari ulang tahunnya. Apa yang terjadi sama Janelle? Tanggal 16 April 2017, sehari sebelum ulang tahunnya Janelle, jam 1 pagi subuh ya, tiba-tiba Leon tuh bangun dari tidurnya, dia bilang ke istrinya, dia bilang ke Tanya, aku baru aja ditelepon nih sama teman aku, namanya Morris. Morris bilang mobilnya tuh mogok di daerah situ loh, Clarks Hill. Kamu tahu kan? Iya, aku mau bantuin dia, boleh nggak aku kesana? Aku bawa Janelle ya, karena Janelle HP-nya ada GPS, HP aku nggak ada GPS. Dan aku kenapa bawa Janelle? Karena Janelle bisa mengoperasikan GPS-nya. Aku kan nggak ngerti cara mengoperasikan GPS. Akhirnya pergilah mereka. Dan katanya nih ya, menurut pengakuannya Tanya, Janelle sama si bapaknya si Leon ini udah ngasih tahu kapan mereka mau pulang. Mereka pergi, tapi mereka nggak balik-balik sampai tanggal 17 Aprilnya. Akhirnya Tanya telepon polisi, dia hubungin polisi, dia bilang, anakku sama suamiku pergi dari kemarin subuh, kok nggak pulang-pulang sampai sekarang? Dia jelasin ke 911 apa yang terjadi, dan dia juga bilang kalau dia udah berusaha untuk SMS dan telepon Leon maupun Janelle, tapi keduanya nggak ada yang ngejawab.
Akhirnya polisi langsung ngeberitain masalah ini ke mana-mana. Parah banget, karena sekarang bayangin deh, ada anak di bawah umur hilang, apa nggak itu berita besar kan? It's a big deal. Mereka nyebarin kemana-mana, ada Amber Alert, bahkan Leon aja udah ditetapkan sebagai tersangka penculikan Amber, karena aneh banget, dia pergi sama Amber dan dia nggak balik, Amber nggak balik. Mereka curiga banget nih sama Leon. Media massa juga banyak yang ngeliput kejadian ini. Tanya cerita lah, ngasih cerita versinya dia, apa yang terjadi di malam itu, bla bla bla. Dan ada satu orang yang bener-bener curiga sama masalah ini, yaitu adiknya Tanya, yaitu omnya Janelle, si Charles tadi. Om Charles mikir kayak, kok kesannya situasi ini udah direncanakan ya. Kayak rasanya tuh aneh banget kalau Janelle itu hilang, pas banget dia dibawa pergi sama Leon. Dia udah ngerasa ini fishy, dia udah ngerasa kayak Leon ada sesuatu nih sama hilangnya Janelle. Tapi karena dia nggak bisa put a finger antara siapa yang salah dan apa masalahnya, jadi dia cuma keep it in his mind. 2 minggu kemudian dari hilangnya Janelle, akhirnya si Tanya sama pastor lingkungan mereka yang bernama Pastor Angela, mereka kayak ngadain semacam Facebook live streaming gitu untuk bilang ke orang-orang, bantu dong cari Janelle. Mereka bilang apa aja timelinenya, apa yang terjadi sama Janelle. Kalau mereka pergi jam 1 subuh, bla bla bla, semuanya diinformasikan situ, dan dia bahkan mau ngasih imbalan untuk orang yang bisa ngasih informasi tentang keberadaannya Janelle. Dan di sini tuh banyak orang yang menganggap, ada yang aneh sama si Tanya ini. Pertama-tama, kenapa dia biarin anaknya pergi sama suaminya? I mean, oke, ini bukan big deal ya, karena banyak banget kita waktu kecil, kita diajak pergi sama ayah kita untuk ketemu sama teman-teman mereka. Tapi masalahnya Leon ini kan ayah tirinya Janelle, mereka barely know each other. Mereka nggak deket, mereka cuma baru kenal kayak sekitar 2 tahunan. Kok dia udah percaya-percayanya untuk biarin Janelle pergi dibawa sama Leon jam 1 pagi, ketemu sama temennya Leon. Apalagi Leon kan punya background ya, masa lalu, punya sejarah kekerasan. Kedua, sekarang kalau misalnya Janelle sama Leon udah bilang mau pulang jam berapa, mereka udah kasih spesifik waktu kapan pulangnya, dan mereka melewati batas waktu tersebut, nggak pulang-pulang, kenapa nggak dari awal Tanya ini telepon polisi, telepon 911, kenapa harus nunggu sampai seharian penuh baru ditelepon? Aneh. Dan untuk memperparah lagi, tepatnya pada tanggal 26 April 2017, polisi menemukan truk pickupnya si Leon ini, GMC Sierra, terbengkalai di pinggir jalan. Mereka ngecek, barangkali ada DNA atau mungkin tanda-tanda perlawanan segala macem, tapi mereka nggak nemuin apapun. Mereka juga ngecek SIM cardnya Leon dan Janelle, dan nggak ada pantulan sinyal dari SIM card tersebut di daerah Clarks Hill. Padahal mereka bilangnya mereka mau pergi ke Clarks Hill. Bingung dong. Ditambah lagi nih ya, ini yang paling parah, ternyata tidak ada panggilan dari orang yang bernama Maurice di HP-nya Leon. Janelle sendiri adalah anak yang aktif banget di social media. Dan waktu dia menghilang, social medianya tuh bener-bener kayak stop, gak ada postingan apa-apa lagi. Biasanya dia posting on daily basis, tiap hari dia ngepost, tiba-tiba dia gak pernah ngepost lagi. Ini kan bikin tanda-tandanya besar ya. Berarti kemungkinan besar Janelle dibawa pergi secara paksa. Dan 3 minggu setelah hilangnya Janelle, tiba-tiba polisi mendapatkan telepon dari salah satu warga di Atlanta. Jadi Atlanta ini adalah sebuah kota di Georgia, ibu kotanya Georgia, udah beda kota dari kota Augusta tadi. Warga tersebut bilang mereka melihat Leon di supermarket di Atlanta. Dan mereka juga berapa kali mendapati Leon tuh kayak keluar masuk Atlanta, mungkin pulang pergi dari Augusta, Atlanta. Di saat Janelle hilang, di saat pencarian Janelle, kayak kemana? Kok gimana ya, bingung ya. Leonnya ada di sini, tapi Janelle-nya nggak ada, dia cuma sendirian. Akhirnya dibentuklah grup pencarian. Mereka cari Janelle kemana-mana. Cuma masalahnya grup pencarian ini emang nggak terlalu efektif ya, karena waktu itu lagi panas-panasnya kan, cuaca lagi panas banget, bulan April mau menuju bulan Mei, dan banyak banget relawan yang bantuin untuk cari Janelle ini kayak masuk rumah sakit karena mereka dehidrasi. Tapi nggak masalah, karena polisi beruntung. Di akhir April, polisi gak sengaja menemukan Leon. Mereka nemuin Leon, dia lagi di tempat kayak U-Haul gitu. Jadi U-Haul tuh kayak tempat apa ya? Tempat penyewaan truk buat orang-orang yang mau pindahan. Misalnya kalau kalian pindahan kan perlu sewa truk kan. Nah, dia lagi di situ dan tebak sama siapa? Sama Tanya. Mereka akhirnya dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Kok kalian bisa barengan nih? Ini Tanya, lo tahu ya Leon di mana selama ini? Tanyanya bilang,
Enggak, jadi gini nih, aku kan pengen cari Janelle ya, karena aku cinta banget sama Janelle, aku nggak terima anakku hilang. Jadi aku carilah nih, bawa mobil. Tiba-tiba secara ajaib aku ketemu Leon di jalan. Aku ajak aja dia, aku kasih dia tebengan. Aku mana tahu kalau misalnya Leon bakalan di sini. Tapi Leonnya sendiri dia bahkan ngaku ke polisi kalau sebenarnya dia nggak pernah bawa Janelle ke Clarks Hill. Jadi dia bilang ke polisi kalau dia membawa Janelle ke Atlanta. Tapi pembelaannya Leon di sini adalah dia sebenarnya udah kasih uang ke Janelle untuk balik pulang ke Augusta naik bus. Dan dibilang abis itu dia nggak ngelihat Janelle sama sekali, dia nggak tahu di mana Janelle. Akhirnya Tanya dan Leon ditangkap sama polisi. Tanya ditangkap atas tuduhan penghalangan penangkapan seorang kriminal. Dan dari interogasi itu polisi dapat tahu kalau ternyata selama ini Tanya dan Leon udah pindah. Mereka udah nggak tinggal di Augusta lagi. Mereka udah pindah ke Atlanta. Jadi mereka selama ini udah tinggal di Atlanta. Kenapa nggak ketahuan? Karena mereka numpang tinggal secara ilegal di rumah kosong. Jadi mereka tinggal di sana tanpa izin. Sekarang kalau misalnya Tanya sama Leon udah bersatu, mereka tinggal bareng, kemana Janelle? Polisi langsung mikir pasti Janelle dibunuh. Gak mungkin enggak. Dan mereka udah curiga nih pasti ada apa-apanya sama Leon. Pasti Leon melakukan sesuatu sama Janelle. Tapi Tanya masih bersikukuh kalau mereka nggak tahu menahu tentang Janelle. Mereka nggak ngapa-ngapain Janelle dan mereka nggak tahu di mana Janelle sekarang. Mereka udah nggak percaya lagi sama Tanya. Bahkan polisi aja sekarang udah nggak percaya Tanya itu beneran sakit kanker otak sama paru-paru atau enggak. Sampai separah itu. Nggak cuma polisi, Pastor Angela yang tadinya mati-matian bantuin Tanya untuk cari si Janelle, bahkan ikutan kayak Facebook live streaming, dia sampai bilang, oke, gue nggak percaya sama nih orang, gue udah nggak percaya apapun yang keluar dari mulutnya. Dan hampir setahun kemudian, tanggal 23 Maret 2018 tepatnya, polisi akhirnya menghentikan pencarian Janelle karena mereka sudah menemukan Janelle. Yap, kita bisa tahu semuanya, Janelle ditemukan sudah tewas, sudah jadi jasad. Jadi ada salah seorang warga yang telepon ke polisi, dia waktu itu lagi jalan-jalan, ngiterin kayak rumah kosong gitu, dan dia lihat kalau di belakang rumah kosong itu tuh kayak ada semacam kuburan, tapi kuburannya tuh kayak nggak dalam, jadi dangkal gitu. Dia telepon polisi karena dia ngeliat kayak ada semacam tulang keluar dari tanah. Polisi datang dan mereka buka, mereka gali kuburannya, dan mereka menemukan jasad seseorang yang sudah membusuk di sana. Akhirnya mereka melakukan kayak identifikasi dari dental record. Dan untungnya nih silver liningnya, sebelum Janelle menghilang, dia tuh sempat kayak periksa gigi dulu. Jadi dia ada recordnya kan, ada catatannya, dan pas udah dicocokin ternyata cocok. Jasad tersebut adalah Janelle. Leon akhirnya resmi dikenakan tuduhan pembunuhan Janelle. Saat diotopsi, mereka kurang tahu apa yang terjadi sama Janelle, tapi mereka tahu kalau Janelle itu diikat, dan polisi juga berasumsi kayaknya Leon tidak melakukan ini sendirian, melainkan dia menyewa tukang pukul untuk membunuh Janelle. Pihak yang berwenang berusaha semaksimal mungkin untuk cari tahu dan membuktikan atas kebenaran kalau Leon itu beneran ngebayar orang untuk membunuh Janelle. Asumsi mereka, Leon mencari bantuan di tahun 2015 sekali dan tahun 2016 2 kali. Dia nyari tukang pukul untuk bunuh Janelle. Mereka ngebangun kasusnya Janelle, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan untuk Janelle. Bahkan Jaksa Agung sendiri mencari hukuman mati. Di samping itu, pengacaranya Leon berusaha semaksimal mungkin supaya berita ini nggak ke-expose kemana-mana, karena dia pengen kalau si Leon ini tuh disidang secara adil, tapi ya rasanya nggak mungkin ya. Dan mereka tuh cekcok mulu antara pengacaranya Leon dan jaksa penuntut atas masalah ini. Karena cekcok terus, makanya sidangnya tuh kayak di-delay. Dan parahnya lagi karena kemarin COVID, makanya sidang kayak di-postpone dulu, ditunda dulu. Sampai akhirnya tahun 2021 akhir, bulan Desember gitu, mereka mau buka sidang ini lagi dengan hakim yang baru. Tapi sayangnya ditunda lagi, karena pengacaranya Leon belum siap. Dia ngakunya dia baru tahu draftnya itu 2 hari sebelum sidang. Kayak aduh nggak profesional banget. Maksud gue ya nggak profesional sih pengacaranya Leon ya. Dan sampai sekarang sidang belum dimulai lagi. Jadi kita nggak tahu, ini kasusnya masih ongoing. Kita nggak tahu nanti Leon bakal dapat hukuman apa. Dan kasiannya adalah omnya Janelle, Om Charles tadi, dia udah meninggal. Kemungkinan besar karena stres sama masalah keluarga ini. Ponakannya meninggal, kakaknya juga ada terlibat dengan pembunuhan ponakannya. Kita nggak tahu apa motif sebenarnya Tanya dan si Leon ini membunuh Janelle, tapi polisi berasumsi karena Tanya jealous. Mungkin Janelle mendapatkan perhatian lebih banyak dari Leon, atau mungkin Leon suka
sama Janelle. Komen dong di bawah gimana menurut kalian. Aku bener-bener gak tahu harus komen apa tentang kasus ini. Dan aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Janelle. Apakah Leon pembunuhnya atau mungkin orang lain. Atau mungkin orang lain. Kebetulan aja mungkin waktu Janelle pulang ke Augusta, mungkin dia ketemu orang dan mungkin ada insiden yang terjadi. Komen di bawah. Itu aja untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!